الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wassallallahu Rasulul Karim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat memperlancar kegiatan kita hingga akhir nanti. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Daurah Tahfidz Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat tahun 2020 kepada Ustadz Zulhakim SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD Destinasi Wisata Unggulan Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati pengurus Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu wali santri Daurah Tahfidz Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati dan muliakan para peserta Daurah Tahfidz Masjid Raya Hubbul Waton Islamic Center Nusa Tenggara Barat, singkatnya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah para malaikat turun menyaksikan kita dengan adanya hujan turun membasahi bumi pertiwi ini. Dari kemarin mendung-mendung tapi tak hujan, ya. Tapi pada malam hari ini luar biasa, subhanallah, ya, acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan barokah turun kepada kita semua, alhamdulillah.
Kemudian salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi idola kita, Nabi unggulan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan dua syafaat. Yang pertama syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua dari Al-Qur'an itu sendiri. Hadirin yang kami hormati, sebuah kebanggaan yang luar biasa kami selaku panitia bisa mengupayakan kegiatan yang sangat positif melalui kegiatan yang bernama Daurah Tahfiz Masjid Raya Hubbul Wathon. Telah peroleh di dalam kegiatan ini dan juga bisa istiqomah dilaksanakan kembali dalam masa-masa yang akan datang. Semoga ke depan mampu menjadi lebih baik lagi. Namun alhamdulillah para santri yang sebelumnya memang tidak pernah mondok mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan daurah tahfiz sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2020 hingga pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan penutup. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi seluruh santri daurah tahfiz. Walaupun cukup singkat hanya 1 minggu, namun kami yakin seyakin-yakinnya akan membekas dalam diri peserta, sebab di rumah belum tentu mereka bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Kami sampaikan terima kasih juga kepada para asatidz dan asatidzah yang selaku tutor yang telah membimbing dan mengajar mereka dengan telaten dan istiqomah. Semoga program ini terus dijalankan dan dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Hadirin yang kami hormati, perlu juga kami laporkan peserta yang berjumlah 55 orang dan sudah sampai target 3 juz berjumlah 16 orang, terdiri dari ikhwan 6 orang dan akhwat 10 orang. Adapun yang belum sampai pada target sekitar 39 orang dan hafalan ada yang 2,5 juz, ada yang 2 juz dan ada yang 1 juz. Hadirin yang kami hormati, demikianlah laporan kegiatan daurah tahfiz ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dan harapkan senantiasa Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami ucapkan selamat berjuang para ahlullah, para hamilul Quran, para hafizul Quran, dan insyaallah kita akan bertemu lagi pada daurah tahfiz berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Bapak Kepala UPTD Destinasi Wisata Unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus menutup acara dengan resmi kegiatan daurah tahfiz Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Kepada Bapak Insinyur Haji Ilham Israil MM, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga rahmat dan nikmat Allah-Nya akan tetap dan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dan diridhoi Allah. Bapak pengurus masjid yang bulatan yang saya hormati, Bapak Ketua Umum, Ketua Panitia ya, Ketua Umumnya nggak ada, Ketua Panitia dan orang tua dari peserta
Daurah Tahfiz yang saya hormati, dan khususnya kepada peserta Daurah Tahfiz yang saya muliakan. Ya, pada kesempatan ini luar biasa sekali yang ingin saya sampaikan. Selamat sekali lagi, selamat kepada peserta jadi yang telah menyelesaikan daurah tahfiznya dengan target yang tadi sudah disampaikan. Ada yang 3 juz, ada yang 2,5 juz, ada yang 2 juz, ada yang 1 juz, dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah peserta bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Itu sudah sebuah keuntungan yang luar biasa sekali. Menurut saya itu bagus sekali. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui adalah Al-Quran ini adalah kewajiban untuk kita semua membacanya, karena wajib dibaca di saat sholat. Jadi tidak hanya dibaca sekedar dibaca sebenarnya, jadi mestinya setelah dibaca dihafal tadi, kalau dihafal terus diamalkan. Setelah diamal baru dia akan menjadi pedoman untuk kita dalam hidup ini. Sebagai kata Al-Quran ini adalah pedoman, ya sama dengan yang di luar sana. Jadi kita diciptakan oleh Allah, sehingga Allah yang membuat pedomannya. Sama dengan kalau kita beli yang lain-lain, semua peralatan, beli kendaraan, beli TV, tentu ada buku manualnya. Ada buku manualnya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mengoperasikannya juga. Nah, demikian juga Al-Quran ini. Kayak kalau TV, kendaraan dan sebagainya itu kan dibuat oleh pabriknya, karena mereka yang tahu benar bagaimana kondisi kendaraannya atau peralatannya, televisi dan sebagainya. Nah, demikianlah analognya dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk yang dibuat oleh Allah untuk kita bagaimana hidup di dunia ini sehingga bisa aman di dunia dan tentunya di akhirat nanti. Sehingga ya tidak hanya dibaca, tadi diamalkan juga. Yang paling penting adalah diamalkan. Nah, bagaimana diamalkannya? Berarti kita harus mengerti isinya seperti apa, dan itu dijadikan pedoman. Yang menariknya lagi, hafal Al-Quran ini luar biasa sekali. Manfaatnya kan banyak. Saya yakin Bapak Ibu dan peserta seluruhnya sudah mengetahui. Tapi yang ingin saya ingatkan lagi adalah menghafal Al-Quran ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa membacanya setiap saat, itu bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita. Kalau baca dengan bagus, dengan tajwid, dengan baik, itu menggerakkan sel-sel tubuh kita, memperbaikinya kembali gitu. Jadi tidak hanya, pernah ada sebuah cerita orang sakit kanker. Orang sakit kanker dengan membaca Al-Quran itu bisa membaik kembali. Jadi itu keuntungannya orang yang menghafal Al-Quran. Nah, poin yang paling penting lagi adalah tadi sudah disampaikan, sudah ikut ini. Nah, yang paling penting lagi adalah bagaimana ini melanjutkannya di rumah, gitu. Melanjutkannya hafalannya di rumah. Karena di sini kan kita sudah mendapatkan tekniknya, sudah mengetahui bagaimana cara membacanya, sudah mengetahui bagaimana cara menghafalnya, sehingga tinggal ditingkatkan lagi. Kalau di sini mungkin selama puluhan dari pagi sampai sore sampai malam dan seterusnya itu bisa hafal 1 juz, yaitu selama 1 minggu. Berarti kalau kita ingin berhafal apalagi 1 juz lagi, tinggal tambah lagi 1 minggu lagi. Kalau berikut lagi tinggal ditingkatkan lagi sesuai dengan kebiasaan. Artinya poinnya yang ingin saya sampaikan adalah seluruh khususnya kepada peserta sudah belajar bagaimana menghafal Al-Qurannya, sehingga lebih mudah untuk diamalkan, dilanjutkan di rumah. Tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia untuk mengamalkan di rumah, melanjutkan di rumah, dan insya Allah pasti sampai 30 juznya. Kita menjadi kegiatan rutin kita supaya bisa dibaca seterusnya. Saya dulu kalau waktu kecil selalu disampaikan oleh orang tua, kalau kita tidak baca Al-Quran 1 hari, itu akan hilang 1 huruf bacaannya. Jadi kalau hari berikutnya nggak baca, sekarang nggak baca, besoknya baca, itu nanti ada salahnya, kurang 1 huruf. Nah, kalau dilipat gandakan terus, berarti nanti kurangnya lebih banyak sehingga malah tidak jadi hafal. Nah, yang tadi lagi yang penting yang berikutnya adalah bagaimana bisa hafalan ini
tetap ada dalam diri kita, tetap ada. Nah itu perlu tentunya selain tadi latihan murajaah dengan Quran yang sudah kita hafal, menambah lagi hafalannya sehingga benar-benar tercapai 30 juz. Saya yakin semua yang ingin membaca Quran bisa menghafal 30 juz, karena sesuai dengan tadi yang dinyanyikan, dengan 30 juz itu baru bisa memberikan mahkota, katanya, memberikan mahkota kepada orang tuanya. Tidak hanya memberikan mahkota kepada orang tuanya, nanti juga bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya. Saya ingat Tuan Guru juga lebih banyak tahu. Kalau nggak salah 70 atau 7 orang memberikan syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu tidak hanya memberikan mahkota kepada orang tua, tapi bisa juga memberi syafaat kepada yang lainnya. Ya paling tidak kan syafaat yang paling pertama kalau sekadar itu, lalu berarti kepada orang tua, kepada anak, kepada cucu dan sebagainya. Kalau kita dan anak kita bisa hafal juga, berarti kan bertingkat syafaatnya bertambah terus. Jadi sekali lagi banyak sekali yang diperoleh dengan menghafal Al-Quran ini. Seperti orang yang naik pesawat, kalau lihat ke bawah itu kelihatan lampu-lampu rumahnya orang itu. Nah itulah rumah-rumah orang yang membaca Al-Qurannya. Itu kelihatannya dari langit. Nah disitulah kenapa kita selalu baca Al-Quran. Dan insya Allah rumah yang selalu dibacanya Al-Quran itu rumahnya akan menjadi rumah yang selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, jauh dari godaan-godaan yang lain, dan insya Allah akan selalu aman, baik dari godaan siapapun. Sekali lagi terima kasih atas acara ini luar biasa kepada panitia, dan saya sangat apresiasi kepada panitia yang bisa menyelesaikan menyelenggarakan acara ini. Itu sudah bagus. Saya sudah ada ide untuk menyelenggarakan ini dan tinggal dilanjutkan tentunya. Jadi tidak hanya sekali ini menjadi, harapannya bisa menjadi pedoman tetap daripada Masjid Rahibul Watan, baik dari pengurus ataupun remaja masjid ataupun dengan yang lainnya. Dan tentunya harapannya juga bisa dikembangkan lagi, bisa ditingkatkan lagi, sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa menghafal Quran, khususnya di daerah kita, paling tidak di Mataram ataupun di Nusa Tenggara Barat ini. Demikian dari saya terima kasih atas kepada ketua tamunya atas acaranya, dan tentunya harapannya semoga apa yang telah dilakukan di sini bisa diamalkan selanjutnya dan bisa ditingkatkan lagi. Ditutup ya. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Dengan bacaan kita menjadi berkah dan rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Ilham Israel MM. Baik, acara selanjutnya pesan dan kesan. Pesan dan kesan disampaikan oleh peserta Daurah Tafsir Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Edi Fauzaini, SEKK, dan Saudari Afi Salsabila. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi mengaji ke tempat guru, jangan lupa memakai peci. Salam sekali tidaklah seru, terpaksa kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini sebenarnya acaranya kan sudah ditutupnya, jadi selesai sudah sebenarnya. Segala puji bagi Allah dengan segala karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan, kemampuan, dan kekuatan, sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara seminggu yang lalu. Kita sudah sama-sama memulai dan sekarang adalah mengakhiri. Setiap pertemuan ada akhiran, dan itulah kesempurnaan. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf saya adalah sebagai peserta yang memberikan kesan dan pesan.
sehingga mohon maaf kalau ada yang berlebihan, diperingatkan nggak apa-apa, karena memang barangkali itu terlanjur kejauhan. Kemudian salam serta sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, dan kepada kita, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, sebagai penyampai pesan-pesan, saya yang pertama adalah mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kami yang dengan tekun, kemudian telaten. Cuma sayangnya saya nggak kenal gurunya semua, jadi macam mana saya harus mengenalnya nanti itu. Itu salah satu kesan saya, jadi bagaimana saya ingin akrab. Buat saya belajar Quran itu adalah suatu keharusan yang tidak boleh kenal waktu dan kenal usia, dan tidak boleh kenal pula kesibukan. Ini yang adik-adik yang masih punya bakat, insya Allah lanjutkan. Kalau saya belajar sekecil-kecil ini, mungkin saya bisa sampai 31 juz. Mungkin. Tapi karena saya sudah sebegini ya, insya Allah ala kadarnya. Tapi yang paling penting adalah saya selalu mengikuti kalau ada acara-acara seperti ini. Yang 1 juz boleh habis kan, boleh yang lain gitu ya. Kalau bukan ya mungkin 30 gitu. Jadi kenapa saya berkesan di sini? Pertama, ini adalah yang pertama. Kalau yang kedua, yang ketiga kali mungkin saya tidak terlalu berkesan. Saya ingin bahwa kita belajar Al-Quran itu lembaga, jangan hanya sekali-sekali. Dan ini harus menjadi orang nanti kita yang depan. Dan program ini harus berjalan rutin. Itu. Dan saya insya Allah kalau ada lagi saya nomor 1 ingin daftar. Bagaimana? Buat saya tidak penting berapa saya hafal berapa, syukur-syukur hafal semua. Tapi kalau tidak, saya ikhlas ya Allah. Ikhlas kita boleh bilangkan, tapi itu cara kami untuk istilahnya mensyukuri bahwa saya masih bisa membaca kok. Tapi kalau menghafal, Allah yang menentukan. Sudah berusaha, Ustaz sudah tahu saya dan bagaimana saya sesungguhnya. Dan mohon maaf, saya juga bekerja. Jadi sedapat mungkin, alhamdulillah saya kemarin mencoba Pak Ilham, saya menantang, tapi walaupun tidak terlaksana. Saya pengen video call dari sana, dari luar kota. Saya juga piloting. Saya pengen itu, video call kita, belajar Quran itu tidak ada batas itu. Kalau kita tekad, bisa. Dan semua teman-teman semuanya yang selevel dengan saya sudah dicatat oleh Allah kok. Nggak usah merasa kemarin apa Pak, Allah sudah catat semua. Pada yang tidak ikut harus menyesal sebenarnya. Apalagi panitia, dua ini. Misalnya gitu, kenapa kayak itu? Ini kan, iya, ini betul kita dikatakan kerugian, tapi tidak terasa. Itu ya, yang benar kita juga sama-sama belajar Quran di mana-mana. Takbir. Takbir. Ya kita juga sekali-kali takbir begini nggak apa-apa kan? Anak-anak kita terkadang nggak berani takbir Pak. Heran, memang nggak ada pelatihnya sih. Dan memang harus ada, nggak apa-apa itu sekali-kali. Selanjutnya saya juga harus terima kasih kepada panitia yang dengan segala kekurangannya, keterbatasannya mampu memberikan kepada kami melayani seminggu. Walaupun saya juga akan bilang, tapi yang sungguh-sungguh di sini Allah Akbar, semua Allah catat. Yang kurang dicatat, yang tidak dicatat, yakin lebih banyak yang tidak hilang. Itu yang senyum terus itu kawan saya itu di pojok sana. Artinya dia juga bangga dengan ketidakhilangannya. Nanti pulang dengan keluarga, insya Allah beda dengan kemarin. Ajari anaknya kalau sudah punya anak, kira-kira begitu. Paling tidak itu untuk menjadi imamnya istri. Kira-kira kesempurnaan itu milik Allah dan semuanya kita harus berjalan. Jadi kita harus seperti itu. Kepada kawan sahabat kecil saya yang teman-teman yang masih hidup, Allah Akbar, saya Allah Akbar berkacau mau gitu loh. Kenapa kita yang sudah apa sih? Apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah? Allah ya Allah. Saya cuma satu Pak,
Kalau saya meninggal di kuburan saya ngomong apa? Hafal tidak? Ini kalau tidak disiksa. Hafal tidak? Apa tidak? Masa saya bengong? Allah soal itu bisa dijelaskan oleh para ustadznya. Kalau saya kan nggak begitu hafal. Kemudian kepada sahabat tua saya itu juga ada orang yang umurnya sudah cukup uzur, masih semangat. Ya, mudah-mudahan takbir berdua, Allahu Akbar. Nah itu orang itu kan. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi dengan panitia kesungguhannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita. Dari saya sebenarnya pengen ada yang saya ingin sampaikan, berikan kepada teman-teman tuh selembar kertas untuk menulis. Orang Jepang itu maju karena ada tulisan yang bersambung. Tahun depan ada yang nulis itu lebih dari itu lagi. Terus banyak. Jadi nanti kita punya buku mulai dari awal. Saya itu lagi ngomong itu sebenarnya. Pesan saya, insya Allah itu. Enggak, barangkali di sini di Lombok itu nggak suka pantun-pantun. Kalau di Sumatera sana seperti apa? Karena memang bahasa Melayu itu. Berburu kuda di kota Bima, hendak berkurban ala kadarnya. Seminggu sudah kita bersama, menghafal Quran 3 juz saja. Yang harus ini 3 juz. Mudah-mudahan itu menjadi pesan kami. Cari bekal sepanjang hayat, semakin akhlak